Di tahun 1400 Masehi adalah puncak di mana ada dua aliran yang berbeda di masyarakat, yaitu aliran Islam dan Hindustani. Pada waktu itu, Prabu Galuh Pajajaran yang dipimpin oleh Raja Sakti Mandraguna Prabu Siliwangi, tidak berkehendak untuk diislamkan oleh Sinuhun Sunan Gunung Jati, yang tidak lain adalah cucunya sendiri. Hal inilah yang menimbulkan perang saudara di antara kedua belah pihak. Pada suatu hari ini, Pangeran Arya Kemuning, Dewi Nyimas Gandasari serta Nyimas Roro Kencono Wungu ditugaskan untuk menaklukkan kesaktian Prabu Siliwangi. Tetapi sang Prabu tidak cuma sakti, beliau juga seseorang linuwih dalam soal strategi perang. Hingga saat itu pasukan Cirebon dengan mudahnya dikalahkan. Dengan kalahnya pasukan Cirebon, Kanjeng Sunan Kalijaga pada akhirnya diutus untuk melawan kesaktian Prabu Siliwangi, tetapi lagi-lagi utusan Cirebon tak dapat menaklukkannya. Dengan memohon panduan pada Allah, Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati mengutus kembali Sunan Kalijaga untuk meminjam pusaka sakti Ratu Laut Kidul Dewi Nawang Wulan berbentuk tombak Karera Reksa. Lalu berangkatlah Sunan Kalijaga menunaikan perintah gurunya. Sesampainya di Laut Pantai Selatan, beliau ditolak mentah-mentah oleh Nyai Ratu Kidul, dengan alasan tak membawa bukti atau surat utusan dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Disinilah kejelian Nyai Ratu Kidul, walau sebenarnya beliau telah lama menyimpan hati pada Kanjeng Sunan Kalijaga. Wahai Kisanak, pulanglah terkecuali engkau mempertemukan saya dengan Raja Panatagama, yaitu sebutan buat Raja Cirebon, yaitu Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati. Lantaran terasa tak memperoleh hasil, Kanjeng Sunan Kalijaga dengan sangat terpaksa membawa Kanjeng Ratu Kidul untuk menghadap Kanjeng Sunan Gunung Jati, dan sesampainya tiba di kota Cirebon, Kanjeng Sunan Gunung Jati menyambutnya dengan tersenyum simpul. Melihat Kanjeng Sunan Gunung Jati tersenyum, wajah Nyai Ratu Kidul menjadi memerah. Beliau sangatlah malu serta takut lantaran sang Sunan Gunung Jati dapat membaca pikirannya. Sesampainya di dalam kaputren, Sunan Gunung Jati segera memanggil Kanjeng Ratu Kidul atau Dewi Nawang Wulan yang tidak lain adalah putri Prabu Siliwangi, dari istri kedua yaitu Ratu Palaga. Wahai putri Prabu Siliwangi, cuma dikau yang dapat menaklukkan kesaktian ayahandamu. Pinjamkanlah Kalijaga pusakamu yaitu tombak Karera Reksa, ungkap Kanjeng Sunan Gunung Jati kepada Ratu Kidul. Ampun Gusti Susuhunan Panatagama, saya cuma memberi pusaka itu pada suamiku kelak, ungkap Kanjeng Ratu Kidul. Dengan tertawa kecil, Sunan Gunung Jati berkata kepada Kanjeng Sunan Kalijaga, wahai Rai Kalijaga, sebenarnya tidak ada yang lebih mulia terkecuali berdasar pada keagungan syiar Islam. Nikahlah dengannya yaitu Ratu Kidul, atas nama Islam bukan lantaran nafsu. Dengan ketulusan hati Kanjeng Sunan Kalijaga, beliau menerimanya dengan kepatuhan seorang murid atas perintah gurunya. Tetapi, Kanjeng Ratu Kidul tak lantas langsung menerima kesetiaan Kanjeng Sunan Kalijaga. Walaupun dalam hatinya waktu itu penuh dengan bunga-bunga cinta, beliau mencoba untuk menjadi kekasihnya terlebih dulu. Ampun Gusti Panatagama, untuk beberapa penghuni Laut Selatan, sangatlah pantang menerima seseorang suami tidak ada satu ikatan batin. Saya cuma mau calon suamiku memberikan sesuatu di hari pernikahannya kelak, yaitu sebuah tasbih kecubung wulung, yang terdapat dari Laut Merah. Selepas hasrat Ratu Kidul terpenuhi, Sunan Gunung Jati segera mengutus Kanjeng Sunan Kalijaga untuk mencari apa yang menjadi syarat dari Kanjeng Ratu Kidul. Lantas sang Sunan Kalijaga mohon undur diri untuk melakukan tugasnya. Beliau segera pergi ke Gunung Ciremai, bertafakur serta minta perlindungan pada Allah. Pada malam keempat, Kanjeng Sunan Kalijaga mendapat sebuah isyarat yang tidak diketahui pasti dari mana datangnya, yang menyampaikan bahwa akan tiba seseorang yang akan menuntun untuk menemukan di mana tempat tasbih wulung kecubung berada. Atas izin Allah, pada siang harinya ada 3 sosok manusia yang datang dari bangsa lelembut. Mereka bernama Sang Hyang Sontong, Sang Ratu Sanggawisesa dan Si Walikat. Mereka bertiga datang menghampiri Sunan Kalijaga.
Ketiganya segera mengungkapkan niat baik mereka untuk menolong Sunan Kalijaga, yaitu dalam pencarian tasbih wulung kecubung. Lalu diajaklah Sunan Kalijaga dengan menggunakan ilmu Aji Sakta. Sesampainya di tepi Laut Merah, keempat orang yang baru saja datang segera disambut oleh Pangeran Sulaiman Gaib, yaitu sosok pendamping Ratu Bilqis dari bangsa Sulaiman. Dengan kemurahan hati sang pangeran, mereka berempat diajak masuk ke keraton Bagaskara, serta atas izin sang Ratu Agung Bilqis, diberikanlah kepada Kanjeng Sunan Kalijaga yaitu satu buah Nur Sulaiman alaihi salam, yaitu berwujud peti ukir dari alam azrak, yang di dalamnya terdapat tasbih kecubung wulung, yang terbuat batu kecubung giok. Faedah dari pusaka ini adalah sebagai fasilitas pembuka aura paling cepat, ketenangan, karisma, kewibawaan, penakluk serta mahabbah. Dengan keberhasilan ini Kanjeng Sunan Kalijaga pun pamit pulang dan langsung segera menjumpai gurunya yaitu Kanjeng Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Dengan rasa gembira, Kanjeng Sunan Gunung Jati segera memerintahkan Rai Kalijaga untuk segera menjumpai Ratu Kidul Nawang Wulan dan melangsungkan pernikahan mereka berdua, sehingga akan lebih mudah untuk mengalahkan kesaktian Raja Munding Wangi bergelar Prabu Siliwangi Galuh. Dengan ditemani 40 orang dari Kaputren Pakungwati, rombongan Kanjeng Sunan Kalijaga mulai pergi menuju Laut Selatan. Tetapi perjalanan mereka telah lebih dahulu diketahui oleh Kanjeng Ratu Kidul, yang dengan riangnya menyiapkan semua hiasan serta pernak-pernik untuk menyambut kehadiran kekasihnya. Sesudah sepasang kekasih resmi jadi sepasang suami istri, lalu diserahkanlah pusaka tombak Karera Reksa. Setelah semua ritual sudah selesai, Sunan Kalijaga segera izin pamit untuk menunaikan pekerjaan mulianya yaitu menaklukkan Prabu Siliwangi. Pusaka tombak Karera Reksa segera diserahkan pada gurunya yaitu Kanjeng Sunan Gunung Jati. Lantas pusaka itu oleh Sunan Gunung Jati diberi tambahan satu tombak di atasnya, hingga pusaka Karera Reksa yang semula memiliki 7 cabang serta 1 jalur runcing menjadi 9 cabang. Lalu oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati tombak Karera Reksa diganti dengan nama Pusaka Agung Buana Tombak Nirwana Cakra Langit. Dengan pusaka Cakra Langit tersebut, pada akhirnya Prabu Siliwangi dapat ditaklukkan lewat perang tanding sepanjang 7 malam berturut-turut. Setelah peperangan itu tombak Cakra Langit sendiri pada akhirnya dimuseumkan kembali di Keraton Laut Pantai Selatan.